Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Nikah Salsabila, NIM 035 dari kelas bagian I3A. Ingin menyampaikan konsep metode penelitian dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UAS. Pada mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Ubaidillah, ada penelitian pendidikan Islam tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya. Yang membedakannya hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam ada 4 macam. Yang pertama, metode bayani, yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, metode burhani, yakni suatu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara berurutan dan sistematis. Yang ketiga, metode tajribi, yakni suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Yang keempat, metode irfani, yaitu suatu metode penelitian yang mengendalikan al-taqarrubila Allah atau al-ittisal bi al-ilahi dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari isti'dad, ta'ziyah, al-nafas. Tekniknya dengan melakukan riyadhah, yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan-amalan terus-menerus baik secara individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Metode penelitian pendidikan Islam terdiri dari 2 suku kata, metode penelitian dan pendidikan Islam. Telah dijelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dengan mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendidikan Islam diartikan oleh berbagai ahli sebagai berikut. Yang pertama, Konferensi Internasional pertama tentang Pendidikan Islam mendefinisikan pendidikan Islam sebagai keseluruhan makna atau pengertian yang terkandung dalam kata ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pendidikan Islam didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri fisik dan psikis agar peserta didik tersebut mampu merealisir syahadah terhadap keberadaan dan kemahesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemenuhan fungsi dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Yang kedua, Naqib al-Atas mendefinisikan pendidikan Islam adalah ta'dib, yaitu proses pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat tingkatan mereka, dan tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah maupun ruhaniyah seseorang. Yang ketiga, ada Abu Dinata mendefinisikan pendidikan Islam yang dilaksanakan menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah, pendapat para ulama, warisan sejarah, dan pertimbangan rasional serta data empiris. Ketiga definisi tadi menunjukkan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan lain. Perbedaan tersebut terletak pada Islam sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, meskipun kadang-kadang menggunakan teori-teori pendidikan yang dikembangkan oleh ahli-ahli pendidikan sekuler. Tetapi, semua teori tersebut digunakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam meliputi yang pertama, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari madrasah diniyah, Raudhatul Atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Yang keempat, pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah perkembangan. Selanjutnya ada kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik pada dasarnya sama dengan penelitian pendidikan lainnya. Penelitian pendidikan Islam yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Yang kedua, masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Yang kelima, koherensi, yaitu terdapat keterkaitan antar bagian dalam penelitian. Yang keenam, konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian. Yang ketujuh, memuat konsep dari teori dan sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan teori-teori yang dikembangkan oleh ulama atau ahli-ahli pendidikan Islam. Yang kedelapan, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniformal. Yang kesembilan, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan ada penelitian kuantitatif. Yang ke-10, teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Yang ke-11, objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil. Yang ke-12, dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Yang ke-13, kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Yang ke-14, validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Jika dalam penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan uji coba instrumen penelitian sebelum digunakan pada subjek penelitian. Jika pada penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik menjamin keabsahan data. Yang ke-15, dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. 16, memiliki akurasi yang tinggi atau dapat diterima. Yang ke-17, kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada dalil yang terkait dengan data penelitian. Yang ke-18, berimbang antara nilai manfaat penelitian dengan biaya penelitian. Itu tadi penjabaran konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Sekian dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam menjelaskan materi, mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.